dua mahasiswa kami dari Pasca Sarjana Ilmu Manajemen untuk mempresentasikan sebagai contoh. Harapan kami pada giliran berikutnya ada mahasiswa studi manajemen Universitas Brawijaya yang bisa tampil di Universitas Udayana memberikan presentasi disertasinya. Itu harapannya. Barangkali Mas nanti ya, monggo ya. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahmi secara akademik timbal balik. Itu harapannya. Kami nanti siap menerima para mahasiswa S3 dari Ilmu Manajemen Brawijaya, Fakultas Ilmu Brawijaya, untuk hadir di Udayana. Kami fasilitasi. Nah, tentu dengan demikian ada sambung rasa, ada silaturahmi secara akademik, ya, sehingga jangan hanya Brawijaya yang maju, kami juga berhak untuk maju Udayana. Sehingga tularkanlah kepada kami bagian-bagian yang penting yang dapat membuat kami lebih maju dari Brawijaya. Itu harapannya. Dan saya kira mohon nanti masukan, terutama dari komponen Brawijaya kita harap banyak masukan. Nah, ini ada peserta dari Jombang, Pak Roger, dengan 5 orang yang belum hadir. Barangkali untuk memberikan kesempatan, karena waktunya terbatas, sebelum kami membawakan makalah, nanti kami sampaikan di situ ada CD-ROM. Dari CD-ROM itu nanti bisa diinstal Smart PLS versi 3. Lalu kami sederhanakan bagaimana mengoperasikan itu secara sederhana. Lalu bagaimana nanti saya sampaikan bahwa sesungguhnya Smart PLS pun bisa diaplikasikan di S1 dengan sangat mudah. Jadi kami mendekatkan diri Smart PLS dengan menggunakan Excel, dengan pola Excel, sehingga nanti para mahasiswa paham bagaimana hal-hal yang sepertinya rumit dapat kita dekati dengan hal-hal mudah. Jadi untuk memberikan kesempatan, dua mahasiswa kami persilakan untuk tampil ke depan. Ini sebagai contoh silaturahmi ya, untuk mendapat masukan dari teman-teman, dari para mahasiswa tentunya. Nah, ini kami undang ada 2 dosen yang hadir. Yang satu saya perkenalkan Dr. Yaitu beliau yang itu kawan lama ya. Yang satu lagi Pak Agung ini belum hadir, harapannya nanti bisa hadir diundang. Itu nanti 2 orang dosen sumbernya Brawijaya, mudah-mudahan dapat memberikan masukan juga. Nah, waktu kami persilakan untuk 2 orang tampil sekaligus. Ini konsentrasi marketing, manajemen marketing, yang satu lagi konsentrasi manajemen sumber daya. Silakan Pak Kawiano. Nah, ini Ibu Chandra Dewi, orangnya cantik. Lalu marketingnya juga boleh. Ya. Kemudian Pak Kawiano, beliau juga mahasiswa S3 manajemen. Kesehariannya adalah dekan Fakultas Ekonomi Universitas UI Denpasar. Ini waktunya disampaikan masing-masing, mungkin 10 menit untuk memberikan. Draftnya sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ada di situ draft lengkap mengenai. Nah, mereka berdua ini sedang menuju seminar hasil, sehingga diharapkan dapat diberikan. Silakan waktunya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan di sini, walaupun kami disertasi yang kami buat ini belum pada ujian terakhir, yaitu ujian terbuka. Tapi kami sudah melalui tahap yang keempat, yaitu untuk seminar hasil. Nah, ini Lock, klik aja lock.
Perkenalkan, nama lengkap saya Nupomo Chandra Dewi. Saya kuliah tahun 2013. Karena kalau saya bilang angkatan nanti berbeda persepsi. 2013 untuk rencana tamat. Saya merencanakan tamat akhir 2016. Walaupun wisudanya mau 2017, tidak masalah, yang penting tamat 2016 karena biaya kami cuma sampai 3 tahun saja. Ya, karena untuk aturan pemerintah tidak boleh kurang dari 3 tahun. Nah, di sini saya mengambil judul disertasi, tapi judul ini belum saya buat persingkat atau karena kita orang marketing agar memiliki nilai jual, karena ini judul yang masih formal. Di sini saya memadukan antara peran inovasi produk dalam mediasi hubungan entrepreneur marketing dan CRM (Customer Relationship Marketing) dengan daya saing. Karena kita melihat UKM yang saat ini fenomena yang terjadi, bahwa data yang terakhir saya temukan UKM itu mengalami penurunan, apalagi di bidang ekspor. Data yang terakhir belum dilihat. Jadi UKM peranannya begitu tinggi, namun kelemahannya begitu banyak, ya. Apalagi kelemahannya di bidang manajemen sangat kita lihat. Padahal UKM sendiri memberikan sumbangan yang cukup tinggi pada pendapatan suatu negara maupun daerah. Nah, penelitian saya lakukan di UKM olahan kayu. Padahal UKM industri banyak sekali yang ada di Bali khususnya. Kenapa saya ngambil olahan kayu? Karena olahan kayu di sini nomor 2 yang paling tinggi di antara industri yang lain. Di sini saya dapat fenomena dari Pak Budi dan juga dari Simerer mengatakan bahwa ketidakmampuan dalam manajemen itu yang menyebabkan UKM sulit berkembang. Lemahnya kemampuan mengambil keputusan, kurang pengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan. Sini di riset gap yang terjadi bahwa saya menggunakan teori entrepreneur marketing. Entrepreneur marketing yang dari Maurice Hill itu tidak cukup menggunakan marketing pemasaran konvensional. Konvensional dalam hal ini yaitu yang kita sebut dengan bauran pemasaran yang terdiri dari 7P. Kalau kita tidak memadukan untuk dekade sekarang ini, kalau agar menang dalam persaingan, kita perlu adanya yaitu inovasi. Nah, inovasi ini yang dimasukkan dalam teori entrepreneur marketing. Bagaimana dia menggunakan teori entrepreneur marketing pada suatu perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas. Ini teorinya yang dari Maurice Hill yang saya tertarik. Dari awal saya baca teori ini udah tertarik. Ya, karena dia memadukan antara orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar. Nah, namun ternyata ada teori yang mengatakan entrepreneur marketing tidak signifikan terhadap daya saing kalau tidak ada campur tangan pemerintah, itu dari Ruanso. Nah, di situ ada gap. Kenapa entrepreneur marketing di UKM tidak signifikan? Walaupun ada yang mengatakan itu signifikan. Ternyata saya memasukkan teori inovasi produk. Di sini saya mengambil celah penelitian. Coba saya masukkan inovasi produk. Ternyata nanti kenapa inovasi produk? Kembali lagi ke teori bahwa inovasi produk itu yang paling dominan di dalam menentukan daya saing. Makanya saya masukkan teori inovasi produk sebagai mediasi. Nah, namun tidak cukup saat ini di dalam memenangkan persaingan, apalagi lemahnya UKM kita yang tidak memiliki yang kurang memiliki jaringan. Saya tambahkan dengan teori yang klasik yaitu CRM. Ya, Customer Relationship Marketing, karena networking jaringan itu yang juga dominan di dalam menentukan daya saing. Bisa produk kita bagus, inovasi, tapi jaringan tidak tepat, pasar tidak tepat, juga gagal dalam peningkatan daya saing. Nah, di sini saya memasukkan sehingga konsep yang saya berikan, urusan masalah sudah ada, sehingga konsep penelitian saya di sini saya persingkat karena Bapak memberikan waktu sedikit, Pak, ya, karena kita kan ini kan konsepnya. Oke, konsep yang saya berikan ini kerangka berpikirnya. Kerangka konsep yang saya buat di sini yaitu bagaimana pengaruh entrepreneur marketing terhadap daya saing, pengaruh CRM terhadap daya saing melalui produk inovasi. Ini kerangka konsep yang saya tawarkan karena saya mengambil celah penelitian bahwa tidak signifikannya entrepreneur marketing terhadap daya saing untuk UKM yaitu contohnya di Cina, saya masukkan produk inovasi. Nah, sehingga dalam penelitian saya menggunakan reflektif, kuantitatif, di mana dimensi entrepreneur marketing dibagi menjadi 7 dimensi. Di sini saya menggunakan second order.
Nah, adanya second order di dalam penelitian karena saya tidak langsung menggunakan indikator, saya menggunakan second order, yaitu entrepreneur marketing dengan 7 dimensi: inovatif, risk-taking, proaktif, opportunity, value creation, customer intensity, serta resource delivery. Itu exogen. Dan CRM saya menggunakan second order, yaitu 3 second order: trust, commitment, comprehending. Sedangkan di mediasi produk inovasi saya langsung menggunakan 3 indikator: perubahan desain, inovasi teknis dan pengembangan produk, serta di dalam daya saing saya menggunakan teorinya what at all. Saya menggunakan 4 indikator, yaitu biaya, kualitas, delivery, dan fleksibilitas. Di sini yang saya mencari, sehingga hipotesis yang saya tawarkan ada 5 di sini, ya. Dan hasilnya, di mana responden yang kami gunakan yaitu industri olahan kayu yang saya menggunakan proporsi ya, proporsional random sampling yang menggunakan tenaga kerja. Karena tenaga kerja yang dari BPS yang saya gunakan, jadi berdasarkan tenaga kerja. Kesulitan kami di sini memilahkan biar tidak, karena ini random, jadi biar tidak semua respondennya usaha, karena ini usaha kecil menengah, tidak mau saya menengah semua, harus ada kecil, jadi pembagian itu berdasarkan proporsi. Jadi saya menggunakan sampelnya bahwa yang di Bali yang saya gunakan Sarbagita. Karena kenapa Sarbagita, Tabanan, dan Pasar Baru? Karena 4 wilayah inilah yang paling banyak UKM di industri kayu tersebut. Jadi totalnya, sehingga saya menggunakan cheat, jumlah responden kami yaitu 100 responden dengan proporsional di sini berdasarkan proporsi yang dimiliki oleh UKM yang ada di masing-masing kabupaten. Sehingga hasilnya ya, nanti hasil yang digunakan lewat TLS 3 dengan data dengan data bahwa hasil inner modelnya entrepreneur tidak signifikan terhadap daya saing, namun produk inovasi menjadi full mediasi di dalam pengaruh antara entrepreneur terhadap daya saing. Karena ini yang menjadi keterbaruan saya nanti, bahwa dengan adanya produk inovasi menyebabkan full mediasi yang mempengaruhi entrepreneur menjadi signifikan melalui mediasi produk inovasi. Ini yang saya bisa sampaikan, lebih lengkapnya sudah ada di makalah. Terima kasih atas perhatiannya. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu.